Pada Permenaker ini, teman-teman dipermudah lagi dalam tata cara persyaratan pencairan JHT-nya. Yang pertama dari segi dokumen, kemudian dari pengajuannya juga tidak dibatasi lagi ke usia 56 tahun. Kemudian persyaratannya yang sangat mudah, hanya 2 dokumen bagi peserta yang mencapai usia pensiun. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Berhubung karena hari ini adalah May Day, saya mengucapkan selamat hari buruh kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap produktif. Kali ini saya membahas tentang revisi Permenaker 2 tahun 2022. Seperti kita tahu sebelumnya, Permenaker ini sudah pernah berganti-ganti ya. Jadi histori regulasi tentang JHT sudah terbit 3 Permenaker guys. Sebelumnya pada tahun 2015 terbit Permenaker 19. Kemudian di bulan Februari 2022 terbit Permenaker 2 tahun 2022. Dan yang terakhir adalah revisi dari Permenaker 2 tahun 2022 yang dinilai kontroversi dan banyak ditolak oleh seluruh pekerja di seluruh Indonesia. Nah, Permenaker ini adalah Permenaker 4 tahun 2022. Nah, seperti apakah revisi dari Permenaker 2 menjadi Permenaker 4 tahun 2022 ini? Kita akan membahas secara tuntas dalam video ini. Nah, jika sebelumnya di Permenaker 2 tahun 2022, syarat pengajuan klaim jaminan hari tua ini bagi peserta yang mencapai usia pensiun, meninggal dunia, dan juga catat total tetap. Nah, menjadi sangat kontroversial karena Permenaker 2 tahun 2022 mensyaratkan usia pensiun sebagai syarat untuk mencairkan JHT. Jadi peserta yang terkena PHK maupun mengundurkan diri harus menunggu sampai usia pensiun. Usia pensiun yang ditetapkan pemerintah adalah 56 tahun. Atas instruksi Presiden, akhirnya Permenaker 2 tahun 2022 resmi direvisi menjadi Permenaker 4 tahun 2022 yang sudah diundangkan tanggal 26 April 2022. Artinya, Permenaker ini sudah sah dan mencabut Permenaker sebelumnya, yaitu Permenaker 19 tahun 2015 dan Permenaker 2 tahun 2022 tidak berlaku lagi. Apa saja yang direvisi pada Permenaker 4 tahun 2022? Kalau secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan adalah Permenaker ini memudahkan proses pengajuan klaim. Masuk pada persyaratannya dipermudah semuanya guys. Dan juga untuk pencairan JHT dapat dicairkan tanpa menunggu usia 56 tahun atau usia pensiun. Nah, tata cara pembayaran klaim jaminan hari tua pada Permenaker 4 tahun 2022, di mana JHT dapat dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun. Nah, di sini diperjelas kembali usia pensiun yang dimaksud itu adalah bagi peserta yang mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja bersama dengan perusahaannya. Jadi kan ada beberapa perusahaan yang masa pensiunnya nggak sampai 56 tahun, 55 tahun sudah pensiun, seperti itu. Kedua adalah bagi peserta yang mencapai usia pensiun 56 tahun. Selanjutnya bagi pekerja yang berakhir jangka waktu dalam perjanjian kerjanya atau PKWT. Selanjutnya bagi peserta mandiri atau BPU yang sudah berhenti bekerja. Nah, jika sebelumnya pada aturan Permenaker 2 itu semua ini wajib menunggu sampai usia 56 tahun, tapi pada Permenaker ini sudah tidak perlu lagi harus menunggu sampai 56 tahun, begitu guys. Mencapai usia pensiun juga termasuk bagi pekerja yang berhenti bekerja guys, yang meliputi peserta yang mengundurkan diri, dimana nanti peserta yang mengundurkan diri ini masih tetap ada masa tunggu 1 bulan untuk dapat mencairkan JHT-nya. Kemudian peserta yang terkena PHK itu juga ada masa tunggu 1 bulan untuk dapat mencairkan JHT-nya. Selanjutnya adalah bagi peserta yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk selamanya. Ini dibayarkan kepada WNA. Syaratan pembayaran JHT selanjutnya adalah diberikan kepada peserta yang mengalami catat total tetap. Diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah ditetapkan catat total tetap. Selanjutnya, manfaat JHT dibayarkan kepada peserta yang meninggal dunia. Bayarkan ini kepada ahli warisnya, guys. Jadi untuk persyaratan JHT juga jadi lebih mudah lagi, guys, dalam Permenaker 4 tahun 2022. Yang pertama, buat peserta yang mencapai usia pensiun, masuk pensiun PKB, kemudian habis kontrak, mencapai usia 56 tahun, dan juga peserta BPU yang sudah berhenti bekerja, cukup melampirkan KTP dan kartu pesertanya saja. Peserta yang mengalami catat total tetap, wajib melampirkan dokumen KTP,
kemudian kartu peserta, dan juga surat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasehat. Untuk peserta yang meninggal dunia, warga negara Indonesia melampirkan dokumen kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP atau bukti identitas lainnya dari ahli waris dan tenaga kerja, surat kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat ahli waris dari pejabat yang berwenang atau penetapan pengadilan. Untuk warga negara asing, kartu BPJS Ketenagakerjaan, paspor atau bukti identitas lainnya, surat kematian dari pejabat yang berwenang. Untuk yang PHK, persyaratan hanyalah kartu BPJS Ketenagakerjaan, kemudian KTP dan juga bukti PHK-nya. Bagi peserta yang mengundurkan diri, persyaratannya adalah kartu pesertanya, kemudian KTP, dan surat pengunduran diri dari perusahaannya. Nah, bagi peserta yang meninggalkan wilayah persyaratan untuk peserta yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk selamanya adalah kartu peserta, paspor atau bukti identitas lainnya, dan surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia. Jadi di sini peserta yang mencapai usia pensiun, baik itu karena pensiun PKB, kemudian mencapai usia 56 tahun, atau habis kontrak dari PKWT, dan juga bagi peserta BPU yang berhenti bekerja, tidak ada masa tunggu 1 bulan guys. Jadi langsung dapat dicairkan begitu kartunya sudah nonaktif. Bagi peserta yang mengundurkan diri maupun terkena PHK, manfaat jaminan hari tua dapat dibayarkan dengan masa tunggu 1 bulan sejak terjadinya pengunduran diri ataupun PHK-nya. Selanjutnya lagi guys, yang dipermudah dalam Permenaker 4 tahun 2022 adalah, nah untuk wujud dokumen persyaratannya juga dipermudah guys. Jadi pada Permenaker sebelumnya kan wajib menunjukkan dokumen asli ya. Nah pada Permenaker 4 tahun 2022, dokumen itu bisa berupa dokumen elektronik ataupun fotokopi. Untuk dokumen yang diberikan secara langsung kalau pencairannya datang ke kantor cabang. Nah untuk yang luring itu bisa melalui klaim lapak kasih kata dari website ya. Untuk jangka waktu pembayaran JHT diatur pada Permenaker 4 tahun 2022, di mana wajib dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lama 5 hari sejak berkas diterima lengkap. Nah pada Permenaker 4 tahun 2022 ini juga dipermudah bagi peserta yang perusahaannya menunggak guys. Jadi teman-teman dapat mengajukan manfaat JHT atau BPJS Ketenagakerjaan juga wajib membayarkan manfaat JHT-nya sampai dengan bulan yang dibayarkan. Nantinya jika perusahaan sudah melunasi iurannya, maka sisa JHT-nya akan dibayarkan kepada tenaga kerja lagi. Nah, tadi kan saya sudah mengulas semua Permenaker 4 tahun 2022. Nah, artinya pada Permenaker ini teman-teman dipermudah lagi dalam tata cara persyaratan pencairan JHT-nya. Yang pertama dari segi dokumen, kemudian dari pengajuannya juga tidak dibatasi lagi ke usia 56 tahun. Kemudian persyaratannya yang sangat mudah, hanya 2 dokumen bagi peserta yang mencapai usia pensiun. Tidak ada lagi kartu keluarga, tidak ada lagi dokumen persyaratan seperti paklaring yang banyak sebelumnya dikeluhkan oleh pekerja. Semuanya ditampung dan seluruh aspirasi dari pekerja ditampung pada Permenaker 4 tahun 2022. Nah, demikian bedah Permenaker 4 tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan setelah dipermudah pengajuan klaimnya, saya rasa teman-teman tidak ada lagi yang protes ya untuk pengajuan klaimnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye!